Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Fakih Mukoda Maludari. Tepatan dengan ujian tengah semester Prodi Pengembangan Masyarakat Islam, mata kuliah Agama dan Pembangunan. Di sini saya akan membahas materi yang sudah pernah dipelajari oleh perkuliahan ini. Ada begitu banyak materi perkuliahan yang sudah dipelajari. Salah satunya itu yaitu agama, kewarganegaraan atau citizenship, dan HAM, hak asasi manusia. Oke, selanjutnya kita membahas tentang agama. Agama, kita harus mengetahui dulu dari mana asal usul agama dan mengapa agama itu ada di kehidupan kita. Jadi, agama menurut bahasa berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu cara hidup kita buat melakukan melakukan apa yang diperbolehkan dan tidak, seperti itu cara hidup, atau kata lainnya yaitu menyatakan konsep religi gitu, berasal dari bahasa Latin yaitu religio pada kata kerja religio yang berarti mengikat kembali. Maksudnya, dengan berreligi, seseorang mengikat dirinya kepada Tuhan yang dianggapnya benar. Contohnya contohnya kita sebagai orang Muslim, kita mengikat diri kita kepada Tuhan kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala, ya karena kita menganggap agama ini benar. Contoh lagi kepada orang Kristen yang menganggap Yesus itu Tuhan mereka, seperti itu. Jadi mengikat kepada Tuhan, mengikat diri kita, dia atau diri suatu individu itu kepada Tuhan. Menurut istilah, sistem yang mengatur kepercayaan serta peribadatan kepada Tuhan yang Maha Kuasa, serta tata kaidah yang berhubungan dengan budaya dan pandangan dunia. Jadi menurut istilah itu sistem yang mengatur kepercayaan serta peribadatan kepada Tuhan yang Maha Kuasa serta tata kaidah yang berhubungan dengan budaya dan pandangan dunia. Contohnya ada Islam. Islam itu memiliki struktur kehidupan yang mulai dari bangun tidur sampai kita tidur lagi itu sudah diatur gitu. Seperti doa, terus cara berpakaian, terus cara mandi, ya mandi yang suci itu seperti apa gitu kan, terus cara beribadah kepada Tuhan itu seperti apa, cara berinteraksi dengan orang-orang yang berilmu itu seperti apa, kayak gitu. Nah, unsur-unsur agama itu banyak. Yang pertama ada kitab suci, yang kedua itu ada doktrin ajaran, yang ketiga ada pemikiran agama, lalu ada ritual atau peribadatan, kemudian ada komunitas, lalu masuk lagi institusi dan jejaring. Faktor-faktor yang harus dimiliki suatu agama yaitu pertama, harus memiliki kepercayaan kepada Tuhan sebagai zat yang maha kuasa atau maha pencipta. Ya, kalau kita sebagai orang Muslim itu mempercayai adanya Allah sebagai zat yang maha pencipta, seperti itu. Lalu ada sistem persembahan berisi peraturan tata cara pelaksanaan ibadah. Nah, kalau kita ngambil konsep Islam, ya Islam itu ada tata cara beribadah kita seperti sholat, lalu ibadah haji, ibadah puasa, dan lain-lain. Lalu sholat itu seperti apa dan bagaimana cara mengerjakannya. Kalau di Kristen itu, ya menurut saya, yang saya tahu itu mereka ya konsepnya ada pembaptisan, lalu mereka juga beribadah setiap hari Minggu, berdoa kepada Tuhan mereka, seperti itu. Yang ketiga ada kitab suci yang menghimpun hukum, peraturan, ketetapan Tuhan sebagai pedoman bagi para pemeluknya. Juga ada kitab suci yang itu jadi pedoman hidup mereka gitu. Misalkan agama Islam ada Al-Quran, terus agama Kristen ada Injil, terus agama Yahudi ada Taurat, dan yang lain. Kalau menurut konsep Islam itu adanya, yang terakhir itu adanya Rasul, utusan Tuhan yang menyampaikan ajaran Tuhan itu kepada manusia. Jadi di Islam itu ada Rasul, Nabi dan Rasul yang dimana
menyampaikan ajaran Tuhan itu kepada manusia agar mematuhi segala perintahnya. Dan sampai sini agama itu berdasarkan sumber datangnya ada dua. Yang pertama agama samawi atau agama yang datang dari langit berdasarkan wahyu Tuhan. Lalu ada agama wadai atau agama yang tumbuh di bumi atas prakarsa dan pemikiran manusia. Yang agama samawi atau berasal dari wahyu Tuhan itu ada seperti Islam, Yahudi, Nasrani, dan lain-lain. Lalu ada agama wadai atau yang tumbuh di bumi itu seperti Hindu, Buddha, terus animisme dan dinamisme. Lalu kita ini sangkut pautkan dengan hak asasi manusia ya. Agama mendukung hak asasi manusia ini tentu pasti ya, karena setiap agama itu selalu membela hak setiap umat manusia. Kalau misalnya ini dalam Islam ya, karena konsep hak dalam Islam menjelaskan melalui konsep maqasid syariah atau tujuan syariah. Hal tersebut bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia dengan cara melindungi dari keniscayaan atau doruriyah, serta memenuhi hal-hal yang menjadi kebutuhan atau hajat ya. Cakupan teori maqasid syariah yaitu ada atau ham-ham tentang agama yang mendukung HAM itu ada perlindungan tentang beragama, lalu ada perlindungan terhadap jiwa, ada perlindungan terhadap akal, ada perlindungan terhadap harta, perlindungan terhadap keturunan. Setelah kita membahas agama tadi, kita masuk ke konsep kewarganegaraan, karena kewarganegaraan adalah bentuk kebangsaan yang paling istimewa, di mana kewarganegaraan dikenal dengan kata citizenship, artinya keanggotaan yang menunjukkan hubungan atau ikatan negara dengan warga negara. Contohnya, jika kita tinggal di Indonesia, kita hubungkan dengan ikatan antara negara ya dengan kita sebagai warga negara gitu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, warga negara adalah penduduk dalam sebuah negara berdasarkan keturunan, tempat kelahiran, atau mereka punya hak dan kewajiban penuh sebagai warga negara. Jadi, mereka itu punya hak dan kewajiban penuh sebagai warga di negara tersebut. Contohnya kita nih, kita lahir dan besar di Indonesia, ya kita itu memiliki hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia. Oke, lanjut sejarahnya. Jadi konsep kewarganegaraan pertama kali muncul di kota Yunani kuno. Ini sebagai reaksi ketakutan soal perbudakan. Nah, waktu itu ketika pada zaman itu ya, di Romawi itu penuh dengan perbudakan. Untuk membedakan mana budak, mana warga negara Yunani, maka dibuatlah konsep kewarganegaraan. Bangsa Romawi pertama kali menggunakan kewarganegaraan sebagai alat untuk membedakan penduduk kota Roma dan orang-orang yang wilayah telah ditaklukkan dan disatukan oleh Roma. Nah, kewarganegaraan di Romawi memberikan hak hukum penting di dalam kekaisaran. Nah, seperti tadi, jadi warga negara yang berada di kota Roma itu merupakan bangsa Romawi, dan bangsa Romawi memberikan hak hukum penting di dalam kekaisaran karena mereka menjadi warga negara di Romawi seperti itu. Di Eropa sendiri, konsep kewarganegaraan nasional hampir hilang selama pertengahan abad. Kemudian diganti oleh sistem hak dan kewajiban feodal. Pada akhir abad pertengahan, kepemilikan kewarganegaraan di berbagai kota di Italia dan Jerman berubah menjadi jaminan kekuatan bagi pedagang dan orang-orang istimewa. Jadi masa itu kayak masa-masa perang kan. Jadi hak ini hanya sebagai jaminan kekuatan bagi para pedagang dan orang-orang yang istimewa pada saat itu. Konsep kewarganegaraan modern terjadi perubahan pada abad ke-18 selama revolusi Amerika dan Prancis. Oke, sekarang lanjut ke Indonesia. Perkembangan kewarganegaraan di Indonesia dilansir dari situs resmi Kementerian Luar Negeri atau Kemenlu. Di Indonesia tentang kewarganegaraan sudah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan. Warga negara Indonesia akan diberikan kartu tanda penduduk atau KTP
berdasarkan kabupaten, provinsi, tempat lahir, dan mereka juga akan diberikan nomor identitas ya yang kita sebut itu sebagai nomor induk kependudukan atau NIK. Kita sebagai warga Indonesia ya itu yang sudah berumur 18 tahun ke atas itu wajib memiliki KTP karena itu sebagai bukti kita sebagai penduduk di Indonesia. Kalau masih di bawah 18 itu masuknya ya masuk anak-anak yang masih dilindungi atau Komnas Perlindungan Anak kalau sekarang lah ya, di Indonesia. Nah, jenis kewarganegaraan ada dua jenis kewarganegaraan. Yang pertama ada asas ius sanguinis atau asas keturunan. Ini adalah asas seorang yang ditentukan berdasarkan pada keturunan. Contohnya gini, jika seorang dilahirkan di Indonesia, sedangkan orang tuanya berkewarganegaraan Malaysia, maka jadi warga negara Malaysia karena asas keturunan tadi. Lalu ada asas insolid atau asas kedaerahan. Asas ini adalah kewarganegaraan ditentukan berdasarkan tempat kelahiran. Jika dilahirkan di Indonesia, sedangkan orang tuanya dari Malaysia, maka jadi warga negara Indonesia. Seperti itu. Oke, lanjut ke pengertian HAM. Menurut James Matterson, hak asasi manusia atau HAM adalah hak-hak yang ada pada setiap manusia yang tanpa manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia. Oke. Sampai sini cukup mengerti ya. Hak yang ada pada setiap manusia yang tanpa manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia. Jadi kita kalau hidup di suatu daerah tapi tidak ada manusianya sendiri, itu tidak bisa disebut HAM seperti itu. Karena kita bebas melakukan apa aja yang kita inginkan kita lakukan karena kita hidup berdampingan dengan manusia. Jadi mau nggak mau kita harus adanya HAM atau hak asasi setiap manusia seperti itu. Oke, lanjut. Pengertian hak asasi manusia menurut John Locke. HAM adalah hak yang dibawa sejak lahir yang secara kodrat melekat pada setiap manusia dan tidak dapat diganggu-gugat atau mutlak. Dengan demikian, maka hak asasi harus dikorbankan untuk kepentingan masyarakat sehingga lahir kewajiban. Lalu, semakin berkembang meliputi berbagai bidang kebutuhan antara lain hak di bidang politik, ekonomi, dan sosial budaya. Jadi, hak itu adalah kodrat yang sudah diberikan Tuhan Yang Maha Esa kepada kita sejak kita lahir. Itu menurut John Locke. Lalu ada juga pengertian HAM menurut UU nomor 39 tahun 1999, yaitu seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta pelindungan hak, harkat, dan martabat manusia. Itu sudah diatur menurut UU nomor 39. Jadi kita yang baru lahir terus kita tumbuh di negara Indonesia ini, kita itu sudah dilindungi hak kita seperti itu. Oke, langsung ke cakupan HAM. Berdasarkan buku pendidikan kewarganegaraan oleh P.N. Simanjuntak, macam-macam HAM antara lain yang pertama ada hak asasi pribadi, lalu ada hak asasi ekonomi, lalu ada hak asasi persamaan hukum, lalu ada hak asasi politik, lalu ada hak asasi sosial dan budaya, lalu ada hak asasi untuk mendapatkan perlakuan tata cara peradilan dan perlindungan hukum. Untuk cakupan HAM tadi ada hak asasi pribadi atau personal right, itu seperti hak kebebasan beragama, lalu ada hak asasi ekonomi, property right itu ada seperti kita hak jualan seperti itu ya, hak menjual atau membeli barang. Lalu ada hak asasi persamaan hukum, yaitu mendapatkan perilaku hukum yang sama seperti orang lain. Lalu ada hak asasi politik seperti kayak hak memilih dan dipilih. Lalu ada hak asasi sosial dan budaya, yaitu hak asasi mempertahankan budayanya dan sosial. Lalu ada hak asasi untuk dapat perilaku tata cara peradilan dan perlindungan hukum, yaitu hak untuk mendapatkan perilaku hukum atau peradilan yang sama, jadi adil gitu ya. Tapi di Indonesia ada beberapa yang menurut orang-orang itu tidak adil, seperti kasus korupsi yang ada di Indonesia dengan kasus pencurian
kayu gitu, pencurian kayu oleh nenek-nenek. Peradilan yang tadi seperti yang ibu-ibu mencuri kayu mendapatkan hukuman 5 tahun penjara, sedangkan untuk koruptor yang korupsi di atas triliunan, miliaran bahkan triliunan, itu hanya mendapatkan hukuman 6 tahun penjara, bahkan ada yang 3,5 tahun. Oh, nggak usah lama-lama karena kita sudah membahas tentang agama, kewarganegaraan, dan HAM. Kita sudahi saja pertemuan kali ini. Ya, menurut saya karena ini hanya perspektif individu, bisa saja masih ada pendapat-pendapat teman-teman yang lain yang bahkan lebih keren, lebih bagus. Itu malah membuka jalan pikiran kita. Oke, terima kasih telah mendengarkan dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.